Halo semuanya, perkenalkan nama saya Liza Ramadhani dengan NIM 2407057, prodi TRMDP kelas B24. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 4 fisika terapan. Menonton. Dua benda dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar di samping. Gesekan antara tali dengan katrol dan massa tali diabaikan. Pada gambar tersebut, massa A sama dengan 5 kg, massa B sama dengan 4 kg. Jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetis antara benda B dan bidang miring adalah 0,2. Baiklah, untuk soal yang A itu adalah gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Gaya yang bekerja pada benda A itu ada gaya berat dan gaya tarik. Sedangkan pada benda B itu ada gaya tarik, gaya normal, dan gaya gesek. Baiklah, untuk soal yang B, besar gaya berat benda A dan B. Kita menggunakan rumus omega A sama dengan massa A dikali gravitasi dengan massa A 5 dikali gravitasinya 10. Jadi 5 dikali 10 sama dengan 50 Newton. Sama halnya dengan yang B, omega B sama dengan massa B dikali gravitasi. Massa B adalah 4 dan gravitasi adalah 10. Jadi 4 dikali 10 sama dengan 40 Newton. Baiklah, untuk soal yang C adalah besar gaya normal pada benda A dan B. Gaya normal benda A itu adalah 0. Kenapa? Karena benda A tidak menyentuh permukaan. Sedangkan untuk yang B, kita mencarinya dengan sigma Fy sama dengan 0 atau diam. Jadi, NB dikurang omega B dikali cos 37 derajat sama dengan 0. NB sama dengan omega B dikali cos 30 derajat sama dengan 40 dikali 0,8. WB atau omega B yang kita temukan tadi pada soal nomor 2 itu bernilai 40. Sedangkan cos 30 derajat itu adalah 0,8. Jadi 40 dikali 0,8 sama dengan 32 Newton. Jadi NB-nya gaya normal pada B sama dengan 32 Newton. Baiklah, untuk yang D, besar gaya gesek pada benda B. Pertama kita mencari frekuensi sintetis sama dengan massa sintetis dikali gaya normal pada benda B. Ini massa sintetis itu 0,5. Ada pada soal dijelaskan jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring itu 0,5 dikali gaya normal pada benda B itu 32. Jadi 0,5 dikali 32 sama dengan 16. Dan untuk yang FK atau frekuensi kinetis sama dengan massa kinetis miring kinetis dikali gaya normal pada benda B. Pada soal dijelaskan jika koefisien gesek kinetis antara benda B dan bidang miring adalah 0,2 dan gaya normal pada benda B itu 32. Jadi 0,2 dikali 32 sama dengan 6,4. Baiklah, untuk soal yang E, arah gerak sistem. Kecenderungan arah gerak sistem itu A, benda A itu turun dan benda B naik ke kanan. Kenapa benda A turun? Karena benda A lebih berat daripada benda B dan benda B naik ke kanan karena tertarik oleh benda A.
Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan bendanya bergerak atau diam. Pertama, kita asumsikan benda A dan benda B diam. Kita akan menggunakan hukum Newton 1 di mana sigma F sama dengan 0. Tinjau A sama dengan omega A dikurang T sama dengan 0. Kita pindahkan omega A sama dengan T. Omega A tadi sama dengan 50. Jadi 50 sama dengan T. Hasil dari T sama dengan 50. Tinjau B sama dengan T tegangan dikurang omega B dikali cos 37 derajat dikurang gaya gesek sama dengan 0. Tegangan tadi kita mendapatkan 50, omega B sama dengan 40, cos 37 derajat sama dengan 0,8, dan gaya geseknya sama dengan 10. Jadi 50 dikurang 40 dikali 0,8 dikurang 10 sama dengan 0. Selanjutnya 40 dikali 0,8 sama dengan 24 dikurang 10 sama dengan 0. 50 dikurang 24 dikurang 10 sama dengan 0. 10 tidak sama dengan 0. Kesimpulannya, benda A dan B itu tidak diam, berarti bendanya bergerak. Baiklah, kita asumsikan yang kedua. Dengan benda A dan benda B bergerak, kita akan menggunakan hukum Newton 2 di mana Fk sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Tinjau A, omega A dikurang tegangan sama dengan MA, massa A dikali A, percepatan. Omega A sama dengan 50, tegangan belum diketahui, massa A sama dengan 5, percepatan kita turunkan. Ini menjadi persamaan 1. Tinjau B, T dikurang omega B dikali sin 37 derajat dikurang frekuensi G sama dengan MB, massa benda B dikali percepatan. T omega B sama dengan 40, sin 37 derajat sama dengan 0,6, Fg sama dengan 6,4, MB sama dengan 4 dikali A. T dikurang 40 dikali 0,6 dikurang 6,4 sama dengan 4 dikali A. T turun, 40 dikali 0,6 sama dengan 24, 6,4 turun sama dengan 4 dikali A. T 24 dikurang 6,4 sama dengan min 30,4 sama dengan 4 dikali A. T sama dengan 4A ditambah 30,4 menjadi persamaan kedua. Selanjutnya kita persamaan 2 disubstitusikan ke persamaan 1. 50 dikurang T sama dengan 5 dikali A. 50 dikurang dalam kurung 4A ditambah 30,4 sama dengan 5A. Setelah itu 50 dikurang 4A dikurang 30,4 sama dengan 5A. 50 dikurang 30,4 sama dengan 5A ditambah 4A. 50 dikurang 30,4 sama dengan 19,6 dan 5A ditambah 4A sama dengan 9. Selanjutnya 19,6 dibagi 9, kita pindah ruaskan 9A tadi ke sebelah kiri. Jadi 19,6 dibagi 9 sama dengan A. Jadi hasilnya 2,1 meter per sekon sama dengan A. Percepatannya adalah 2,1 meter per sekon. Selanjutnya T sama dengan 4A ditambah 30,4 sama dengan 4, di mana A hasilnya adalah 2,1 ditambah 30,4 sama dengan 4 dikali 2,1 hasilnya 8,4 ditambah 30,4 sama dengan 38,8. Oke. Yang sudah menonton video saya semoga membantu. Dadah.